Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus edisi Kamis 7 Mei 2026 bersama saya Diakon Armando OFM. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 11. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini merupakan bagian dari amanat perpisahan Yesus yang sangat intim. Di sini Yesus tidak berbicara sebagai hakim atau guru yang jauh, melainkan sebagai sahabat yang ingin membagikan kunci kebahagiaan sejati. Ada beberapa poin yang bisa kita renungkan dari Injil hari ini. Yang pertama, sumber kasih yang tak terputus. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Kita membayangkan sebuah aliran air. Kasih itu berasal dari Bapa, mengalir ke Yesus, dan dari Yesus mengalir ke kita. Kita tidak diminta untuk menciptakan kasih dengan kekuatan sendiri, karena itu melelahkan. Kita hanya diminta untuk tinggal, atau menetap, atau berumah di dalam aliran kasih yang sudah ada itu. Tinggal di dalam kasih Kristus berarti menjadikan Kristus sebagai pusat gravitasi hidup kita. Di tengah dunia yang sering menilai kita berdasarkan prestasi atau penampilan, Yesus menawarkan kasih yang tanpa syarat. Yang kedua, ketaatan sebagai wujud kasih. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seringkali kita merasa perintah atau hukum adalah beban. Namun bagi Yesus, menuruti perintahnya bukanlah tentang rasa takut akan hukuman, melainkan tentang keselarasan hati. Seperti seorang atlet yang mengikuti aturan latihan karena ia mencintai olahraganya, atau seorang kekasih yang menjaga janji karena ia mencintai pasangannya. Kita menaati perintah Yesus untuk mengasihi sesama, karena kita ingin tetap terhubung dengan sumber kehidupan itu. Tanpa ketaatan, kita perlahan-lahan menjauh dari arus kasih-Nya. Dan yang ketiga, tujuan akhir, sukacita yang penuh. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini adalah bagian yang paling indah. Allah tidak ingin kita menjadi orang Kristen yang muram atau merasa terbebani oleh agama. Sukacita Yesus adalah sukacita karena melakukan kehendak Bapa, dan sukacita yang penuh bukan sekadar kesenangan sesaat, melainkan ketenangan batin yang tetap ada bahkan di tengah badai. Saudara dan saudari yang terkasih, dunia memberikan kesenangan, tetapi Yesus memberikan sukacita. Kesenangan bergantung pada situasi luar, sedangkan sukacita bergantung pada siapa yang ada di dalam hati kita. Semoga Tuhan memberi kita damai dan kebaikan. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.